Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sultan Faiz Rashid. Bayangkan, ini lebih dari 3,6 miliar anomali traffic cyber yang terdeteksi hanya dalam satu semester di Indonesia. Sebagian besar berbentuk dengan serangan malware. Sementara itu, kita belum punya satupun undang-undang yang secara khusus mengatur keamanan dan ketahanan cyber secara lintas sektor. Situasi ini melahirkan banyak pertanyaan akademik krusial sebagai seberapa kuat fondasi regulasi ketahanan cyber kita sih, di mana celah yang paling berbahaya dan apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara yang regulasinya lebih matang. Dalam presentasi ini, saya akan menyajikan hasil sistematik literatur review tentang tiga instrumen utama regulasi cyber di Indonesia. Yang pertama ada BSSN, yang kedua ada UU PDP, dan yang ketiga ada indeks kami. Beserta perbandingan dengan praktek terbaik internasional. Pada kajian ini menggunakan pendekatan systematic literature review atau yang bisa kita sebut SLR yang dipadukan dengan analisis dokumen kebijakan. Protokol review mengikuti panduan Prisma yang telah diadaptasi untuk konteks kajian regulasi dan kebijakan cyber. Pencarian literatur dilakukan pada 4 basis data utama, yaitu ada Scopus, Web of Science, IEE, Explore, dan ACM Digital Library. Periode kajian mencakup tahun 2020 hingga tahun 2026. Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal terindeks, proceeding konferensi internasional, serta dokumen kebijakan resmi dari BSSN, Kominfo, ITU, ENISA, dan CISA. Analisis dilakukan secara tematik dan kooperatif, yaitu membandingkan kerangka regulasi Indonesia dengan standar internasional. Di sini, mari kita lihat dua pilar utama regulasi cyber di Indonesia. Yang pilar pertama adalah BSSN atau yang kita bisa sebut atau Badan Cyber dan Seni Negara. Di sini dibentuk melalui Perpres nomor 26 tahun 2021. BSSN mengemban mandat sebagai otoritas cyber nasional dengan memfokus strategi, tata kelola, manajemen risiko, kesigapan, perlindungan infrastruktur, informatika vital, kriptografi nasional, dan pengembangan SDM cyber secara operasional. BSSN menjalankan fungsi CSIRT nasional melalui BSSN CRT. Namun, disinilah kita menemukan tentang struktural yang serius. Kewenangan BSN hanya bersandar pada peraturan presiden. Artinya, ia tidak dapat secara mengikat menjangkau kementerian lain atau sektor swasta. Kepala BSSN sendiri mengakui keterbatasan ini dalam rapat kerjasama bersama DPR pada November 2024. Di sini pilar kedua itu yaitu UU PDP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mulai berlaku penuh pada 17 Oktober 2024. UU ini mengadopsi prinsip-prinsip GDPR, Uni Europe, Privacy by Design. Penilaian dampak privasi dan kewajiban penunjukan DPD, namun UU PDP memiliki dua kelemahan kritis. Belum terbentuknya lembaga pengawasan perlindungan data yang independen dan ketidakjelasan mekanisme penegakan sanksi. Selain itu, UU PDP dirancang untuk melindungi hak privasi, bukan sebagai regulasi ketahanan cyber yang komprehensif. Ia tidak mengatur secara memadai keamanan infrastruktur kritis atau manajemen indeks skala nasional. Pada bagian ini, di sini kita akan menjelaskan indeks kami, yaitu instrumen asesmen mandiri. Eh, Instrumen ketiga yang kita kaji ini adalah kami, dikembangkan oleh BSN dan berbasis pada SNI ISO atau IEC 27001.
Indeks kami mengevaluasi kesiapan keamanan informasi organisasi melalui 5 area, yaitu tata kelola keamanan, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, dan yang terakhir teknologi dan aman. Hasilnya diklasifikasikan dalam 5 tingkat kematangan, yaitu tidak layak hingga sampai utama. Meski merupakan instrumen valuable, indeks kami memiliki 3 keterbatasan yang perlu kita akui secara jujur. Pertama, cakupannya masih terbatas, terutama di instansi pemerintahan dan belum diadopsi luas oleh sektor swasta. Kedua, sifatnya yang self-assessment, rentan terhadap bias tanpa verifikasi independen. Ke- independen. Ketiga, indeks kami lebih berorientasi pada information security management, bukan cyber resiliency dalam pengertian yang lebih luas, yang mencakup kemampuan absorpsi, adaptasi, dan pemulihan secara insiden. Untuk memahami posisi Indonesia, mari kita bandingkan dengan 3 regulasi internasional. Pertama, NI NIS 2 Direktif Uni Eropa yang mulai berlaku pada Oktober 2024. Di sini NIS 2 ini mewajibkan 18 sektor kritis untuk memenuhi standar manajemen risiko cyber yang ketat. Dalam sanksi hingga 10 juta euro atau 2% dari pendapatan global tahunan. Yang paling penting, ada kewajiban pelaporan insiden dalam 72 jam dan akuntabilitas langsung pada level manajemen puncak. Kedua, Cyber Security Act Singapura. Sejak 2012, Singapura telah memiliki undang-undang cyber yang komprehensif dengan CSA. Sebagai otoritas nasional yang kuat, berwenang mengidentifikasi ancaman dan mengeluarkan pemerintahan perlindungan yang meningkat. Ketiga, ada CRCIA, yaitu di Amerika Serikat, yang mewajibkan pelaporan insiden cyber signifikan dalam 72 jam dan pembayaran ransomware dalam 24 jam. Di sini pola yang kita lihat konsisten. Regulasi cyber yang efektif membutuhkan landasan hukum setingkat undang-undang, otoritas kelembagaan yang kuat, lintas sektoral, dan mekanisme saksi yang nyata. Eh, Berdasarkan analisis komprehensif yang saya lakukan terhadap 5 kesenjangan kritis dalam kerangka regulasi ketahanan cyber Indonesia, kesenjangan pertama dan yang paling fundamental adalah absennya undang-undang cyber yang komprehensif dan lintas sektoral. RUU Keamanan Keterangan Cyber yang tengah dibahas menjadi indikasi bahwa ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Kedua, mekanisme saksi yang terbatas. Tidak ada sanksi yang benar-benar mengikat bagi organisasi yang gagal memenuhi standar keamanan cyber di luar konteks perlindungan data. Ketiga, cakupan indeks kami yang masih sempit dan rentan bias karena sifatnya yang self-assessment. Yang keempat, fragmentasi koordinasi antar lembaga BSSN, Kemen, Kemendikbudristek, BI, OJK, dan berbagai CRT sektoral beroperasi tanpa koordinasi terpusat yang efektif. Dan yang terakhir, belum ada wajibnya kewajiban pelaporan insiden yang mandatori dan bertengah waktu yang jelas, yang membuat BSSN sulit membangun situational awareness secara nasional. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan bukti dari kajian ini, saya merumuskan ada 5 rekomendasi strategis. Yang pertama, eh, itu percepatan pengesahan RUU agar BSSN dapat benar-benar berfungsi sebagai otoritas cyber nasional yang kuat dan lintas sektoral. Pengalaman Singapura dengan Cyber Security Act-nya adalah referensi yang relevan. Yang kedua adalah perkuat mekanisme pencegahan UU PDP dengan segera membentuk lembaga pengawas perlindungan data yang independen seperti ICO di Inggris dan atau Komisioner Perlindungan Data di Singapura. Yang ketiga, itu perluas dan perketat indeks kami. Di sini yang keempat, bangun ekosistem CSIRT nasional yang terkoordinator
koordinasi dengan protokol berbagai intelijen yang jelas dan terlindungi secara hukum. Dan yang terakhir, investigasikan secara serius pada perkembangan SDM cyber melalui program beasiswa, pelatihan, dan sertifikasi yang didukung oleh pemerintah. Eh, Sebagai penutup, kajian ini menemukan bahwa regulasi ketahanan cyber Indonesia meski telah berkembang masih eh, fragmentasi dan belum memiliki landasan hukum yang komprehensif. 5 kesalahan kritis telah teridentifikasi dalam percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber adalah prioritas yang tidak bisa ditunda lebih lama. Referensi utama kajian ini mencakup BS 2025, UU PDP tahun nomor 27 tahun 2022, NIS 2 Direktif Uni Eropa Cyber Security Act Singapura, CRCAA Amerika Serikat, dan INISTA CSRF 2.0. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin ketahanan cyber di Asia Tenggara, tetapi itu hanya bisa tercapai jika kita membangun fondasi regulasi yang kuat sekarang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.